Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita belajar lagi tentang sistem koordinat. Nah, materi kali ini mengenai posisi titik terhadap titik acuan. Yuk kita lanjut yuk. Nah, jadi teman-teman di materi kali ini ada dua jenis. Yang pertama terhadap titik asal dulu yaitu 0,0. Nah, sekarang ada tabel di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ini ada titik-titik yang sudah ada di posisinya di bidang kartesius. Nah, sekarang kita akan membaca keterangan titik A. Nah, jadi titik A itu kalau acuannya dilihat dari 0, 0 ini ngelihat A tuh gimana sih prosesnya? Pertama, dia ke kiri dulu 2 langkah kan, jadi 2 satuan ke kiri. Nah, dia akan lanjut lagi 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga titik koordinatnya adalah -2,5. Nah, ini adalah titik A yang dilihat dari 0,0. Sebenarnya di materi sebelumnya itu teman-teman menentukan titik koordinatnya itu terhadap titik 0,0. Nah, cuman lebih detailnya di materi saat ini ya. Nah, sekarang kita lihat titik B. Nah, titik B itu adalah nih, kalau dilihat dari 0, untuk menuju B dari 0 ini berarti kan dia ke kanan dulu berapa langkah? 3 langkah. Dilanjutkan lagi 4 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini dinyatakan dalam koordinatnya itu 3,4. Oke ya. Nah, selanjutnya yang C. Mana yang C? Nah, yang ini ya. Supaya untuk melangkah sampai C ini dari titik 0,0 berarti dia caranya gimana dulu? Ke kanan dulu kan? Ke kanan 1 langkah, baru ke bawahnya sebanyak 8 langkah. Sehingga titik koordinatnya 1,-8 terhadap 0,0. Oke. Sekarang untuk yang D-nya. Yang D-nya gimana nih caranya dari 0 ke D? Berarti dia melangkah ke kanannya sebanyak berapa? 4 langkah. Lalu lanjut ke bawahnya sebanyak 7 langkah. Oke ya. Nah, sekarang yang titik E juga sama. Supaya diambil dari 0 nih, dari 0 supaya ke E itu gimana prosesnya? Pertama dia ke kiri dulu sebanyak 5 langkah, lalu dilanjutkan 2 langkah ke bawah. Oke ya. Jadi intinya teman-teman pilih dulu ke kanan atau ke kiri karena itu X-nya. Terus dilanjutkan ke atas atau ke bawah karena itu Y-nya. Karena peraturannya tetap X, Y. Oke ya. Dan yang terakhir, untuk titik F, itu dia dari 0 ini ada di sebelah mananya? Sebelah mananya titik 0? Sebelah kiri kan, berarti ke kiri dulu 6 langkah, dilanjutkan ke atas 6 langkah. Gitu ya, ini adalah contoh posisi titik terhadap titik asal. Nah, sekarang titik asalnya tuh diganti dengan titik yang lain. Caranya sih sebenarnya mirip aja. Cuman sekarang si titik apa ya? Titik utamanya itu ngegeser ke titik yang di soal. Contohnya gini nih. Ini ada titik A nih. Titik A itu kan -2,5 ya. Nah, ini jadi apa ya? Acuannya gitu ya. Nah, teman-teman sekarang gimana cara melihat titik B dari titik A? Nah, teman-teman tuh cara cara ngerjainnya gini. Cara menuju ke B, caranya gimana? Sekarang pilih ke kanan apa ke kiri dulu? B itu ada di sebelah kanannya A kan, berarti ke kanan dulu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 langkah. Oke ya, habis itu dilanjutinnya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah 1 langkah, sehingga keterangannya 5 satuan ke kanan, dilanjutkan 1 satuan ke bawah, sehingga ditulisnya B ini terhadap titik A jadi 5,-1 ya. Kenapa -1? Karena dia ke bawah. Kenapa 5? Karena dia ke kanan. Dari A ya, bukan dari asal lagi, tapi dari A. Oke. Nah, sekarang A ngelihat titik C. Nah, titik C di sini dia bilang 3 satuan ke kanan. Benar nggak sih? Coba, ini C-nya di sini. A-nya dari sini. Oke, kalau mau ke C ke kanan apa ke kiri? Ke kanan dulu. Sebanyak 1, 2, 3. Oke, udah ya. Nah, sekarang dari sini ke bawah atau ke atas? Ke bawah sebanyak 3 langkah. Sehingga kesimpulannya 3 langkah ke kanan berarti 3 X-nya, 13 langkah ke bawah berarti Y-nya -13. Nah, ini adalah ingat titik C terhadap titik A ya, bukan titik asal. Beda lagi. Jadi ini beda soal lagi dengan slide sebelumnya. Oke?
Sekarang yang D. Nah, sekarang lihat D, tapi perspektifnya atau sudut pandangnya dari A. A menuju D gimana caranya? Oke, berarti berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, habis ini lanjut ke bawah. Berapa langkah? 12. Oh, berarti ke kanan itu 6, berarti positif X-nya. Kalau 12 ke bawah, berarti Y-nya negatif. Sehingga titik D terhadap titik A itu adalah 6, minus 12. Oke, nah selanjutnya untuk titik E. Nah, titik E di sini dilihat dari A. Berarti dari A menuju E itu gimana caranya? E ini di sebelah kiri apa di sebelah kanannya A? Sebelah kiri ya, berarti dia ke kiri dulu berapa langkah? 3 langkah, habis itu lanjutin ke bawahnya sebanyak 7 langkah. Berarti ke kiri 3 langkah, berarti X-nya negatif 3. Terus 7 langkah ke bawah, berarti negatif 7 Y-nya. Berarti negatif 3, negatif 7 itu titik E yang dilihat dari A. Oke ya. Nah, yang terakhir yang F. F ini ada di sebelah kiri atau kanannya A? Sebelah kiri ya. Berapa langkah ke kirinya? Hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 langkah ke kirinya. Terus habis ini kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas ya, sebanyak 1 langkah. Jadi, kalau udah ke kirinya 4, berarti X-nya negatif 4. Y-nya kalau ke atas 1, berarti Y-nya adalah 1. Ya, jadi ini titik F kalau dilihat dari A yaitu negatif 4,1. Oke ya. Nah, teman-teman kalau masih agak bingung, bagian yang ini boleh diputar ulang terus-menerus ya dan dipahami secara detail. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya ini enggak manual dihitungnya, ngitung langkah-langkahnya? Adakah cara lain? Ada. Ini dia cara lain untuk menentukan titik lain terhadap titik acuan satunya lagi ya. Nah, ini caranya. Teman-teman perhatikan A, B, dan E ya. Kalau terhadap titik asal, mereka itu punya titik masing-masing. Nah, minus 2,5, 3,4, dan minus 5, minus 2 itu terhadap titik asal. Dan ini akan dipakai untuk cara kedua ya. Nah, cara keduanya itu pakai rumus gini, X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Maksudnya apa? X2, Y2 itu adalah titik yang pengen kita cari. Nah, X1 sama Y1 itu adalah titik acuannya. Kalau titik acuan di soal ini adalah titik A-nya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat B, berarti X2 sama Y2-nya itu kita ambil X-nya punya B yang di sini nih. Nah, ya. Nah, kalau misalnya mau cari titik B nih, nah, di sini pemata tulis XB kurangi XA, YB dikurangi YA. Ya, X sama Y-nya lihat di sini ya. Nah, X dengan X lagi dikurangin. Berarti 3 dikurangi negatif 2-nya dari sini ya. Dan juga YB-nya adalah 4 dari sini. Dan YA-nya adalah 5 dari sini. Nah, caranya ngitungnya kayak gitu. Nah, hati-hati. Di sini dikurangi negatif artinya positif ya. Jadi 3 tambah 2 hasilnya 5 dan 4 kurangi 5 hasilnya negatif 1. Kita cek dengan hasil yang di slide sebelumnya sama ya, 5, negatif 1. Begitu pula yang titik E. Nah, titik E juga sama. Titik yang kedua yang kita cari ini terhadap titik A ya. Jadi XE dikurangi XA, YE dikurangi YA. Nah, cek XE sama YE-nya tuh yang ini. Negatif 5, negatif 2 ya. Nah, negatif 5 dikurangi minus negatif 2-nya dari titik A ya. Nah, sekarang YE-nya negatif 2 dikurangi dengan 5. Nah, hati-hati ketukar XY. Mungkin agak pejelimet ya, cuman pokoknya harus teliti sedikit demi sedikit ya, biar nggak ketukar XY gitu ya, dan posisinya juga ya. Negatif 5 dikurangi minus, berarti dikurangi minus ini ditambah. Berarti negatif 5 tambah 2 hasilnya negatif 3, minus 2 dikurangi 5 hasilnya minus 7. Kita cek sama ya, ini cara yang tadi ngitung manual dan ini ngitung pakai rumus seperti ini. Nah, ini adalah cara lain untuk menentukan suatu titik dari titik acuan yang lainnya, bukan titik asal 0,0 ya. Oke. Nah, sekarang kita ada 3 pertanyaan nih ya. Nah, yang nomor 1 ini udah dijawab ya. Tentukan koordinat masjid, gunung, ambulans, dan truk terhadap rumah. Nah, rumahnya lihat. Rumah ini adalah sebagai titik asal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti
Kalau koordinat masjid berarti 3,5 ya. Dan koordinat ambulans itu adalah negatif 4, negatif 3. Terus koordinat gunung adalah negatif 2, 3. Dan sekarang koordinat truk adalah 6, negatif 4 ya. Kenapa ini bisa kita tentuin? Karena kita menganggap rumah ini adalah koordinat asal, yaitu titik asal 0,0 ya. Gitu. Nah, sekarang mulai nih titik acuannya kita ubah koordinat masjid terhadap gunung. Nah, koordinat masjid dilihat dari gunung. Nah, lihat kalau masjid itu ada di sebelah kanan apa kirinya gunung? Sebelah kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 langkah ke kanan, X-nya adalah 5 positif. Nah, sekarang dari sini ke atas apa ke bawah? Ke atas berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Oh, berarti kalau ke atas 2 langkah, Y-nya adalah 2 positif. Jadi koordinat masjid kalau dilihat dari gunung itu adalah 5,2. Tapi kalau misalnya mau pakai cara yang tadi gimana? Bisa. Berarti ini koordinat masjidnya yang X2 Y2-nya dikurangi koordinat yang gunung X1, Y1-nya. Caranya mirip sama persis kayak slide yang sebelumnya. Oke ya. Nah, sekarang koordinat ambulans terhadap truk. Nah, sekarang ambulans ini dilihat dari truk. Nah, sekarang posisi ambulans ada di sebelah mana? Kanan apa kiri? Kiri ya. Nah, dari sini ke sana berapa langkah? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata 10 langkah ke kiri ya. Nah, dari sini ke ambulansnya naik apa turun? Naik ya, jadi ke atas sebanyak 1 langkah. Berarti negatif 10,1. Nah, kalau misalnya mau pakai rumus juga sama persis. Berarti X2, Y2-nya ini adalah punya ambulans, ya. Terus X1 sama Y1-nya itu punya truk, gitu ya. Jadi negatif 4 kurangi 6, negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, ini jadinya positif. Yang ini makin banyak negatifnya jadi negatif 10, yang negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami. Jika ada kesulitan, bisa diputar ulang lagi videonya dari bagian yang teman-teman belum pahami ya. Semangat belajar dan kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.